Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang landrend atau sewa tanah. Nah, apa itu sewa tanah? Sistem sewa tanah atau juga yang biasa disebut dengan landrend adalah sebuah metode yang diberlakukan oleh pemerintahan Inggris, di mana para petani diharuskan untuk membayar pajak kepada pemerintah, meskipun tanah tersebut adalah milik petani tersebut. Siapa sih yang mencetuskan ide atau gagasan landrend ini? Sistem landrend dicetuskan oleh Thomas Stamford Raffles. Pada tanggal 19 Oktober 1811, ia diangkat menjadi gubernur EIC atau East Indies Company selama 5 tahun pada tahun 1811 hingga 1816. Semenjak datang ke Indonesia, Thomas Stamford Raffles melakukan perubahan-perubahan, baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan. Ia mengubah kebijakan Daniels atau Contingenten dan sistem penyerahan wajib atau Verpligtele Referenti menjadi sistem sewa tanah atau yang kita sebut landrend. Nah, apa saja sih kebijakan yang dibuat oleh Raffles? Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Raffles diantaranya ada di bidang ekonomi. Yang pertama, menghapus kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan Daniels serta sistem penyerahan wajib, dan menggantikannya dengan landrend. Kemudian, yang kedua, semua tanah milik negara, maka petani harus membayar pajak, meski para petani itulah yang memiliki tanah tersebut. Kemudian ada di bidang pemerintahan. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Kedua, masing-masing keresidenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, yang terakhir, melarang perdagangan budak, kerja rodi, dan kerja paksa. Ketentuan landrend. Pajak dipungut perorangan meski dalam praktiknya per desa. Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produktivitas tanah. Ketentuan dari sistem sewa tanah ini yaitu: 1. Petani harus menyewa tanah kepada pemerintah meski dia adalah pemilik tanahnya. 2. Harga dari sewa tanah ini tergantung dari kondisi tanah yang disewa oleh masyarakat. 3. Pembayaran dari sewa tanah menggunakan uang tunai bukan menggunakan hasil panen rakyat. 4. Pajak dari hasil sawah terbagi menjadi 3, yaitu kelas 1 dikenakan pajak 50%, kelas 2 dikenakan pajak 40%, kelas 3 dikenakan pajak 33%. Sementara untuk Tegalan terbagi menjadi 3 juga, yaitu kelas 1 dikenakan pajak 40%, kelas 2 dikenakan pajak 33%, kelas 3 dikenakan pajak 25%. Dampak dari landrend ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu terjadi penghapusan kerja paksa dan petani bisa memilih tanaman yang akan ditanamnya. Sedangkan dampak negatif landrend menyebabkan beberapa dampak, yaitu 1. Kemiskinan yang berkepanjangan, beban pajak berat, banyaknya gagal panen, dan kelaparan serta kematian yang terus meningkat. Kegagalan landrend dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pemerintah Inggris tidak mendapatkan keuntungan berarti, sementara rakyat tetap menderita. Sistem landrend ini mengalami kegagalan yang disebabkan oleh 1. Budaya dan kebiasaan masyarakat yang sulit diubah. 2. Kurangnya pengawasan dari pemerintah. 3. Peran kepala desa dan bupati lebih kuat ketimbang presiden. 4. Raffles yang sulit melepaskan kultur sebagai penjajah. 5. Kerja rodi, perbudakan, serta monopoli masih dilaksanakan. Proses terjadinya landrend diawali dengan jatuhnya kekuasaan Republik Belanda oleh Kekaisaran Prancis Napoleon Bonaparte pada tahun 1795. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 1945, Angkatan Laut Inggris mendarat di Batavia dipimpin oleh Jenderal Auchmuty, Gilbert Elliot, Lord Minto, dan Thomas Stamford Raffles. Setelah itu, pada tanggal 8 Agustus 1811, Inggris berhasil menguasai Batavia. Batavia dan daerah di sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada tanggal 26 Agustus 1811.
Setelah Pulau Jawa berhasil dikuasai oleh bangsa Inggris, pada tanggal 18 September 1811, Belanda dan Inggris membuat perjanjian Tuntang yang isinya memuat bahwa pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Pada tanggal 19 Oktober 1811, Thomas Stamford Raffles ditunjuk menjadi gubernur EIC East Indies Company di Indonesia. Beliau hanya menjabat selama 5 tahun dari tahun 1811 hingga 1816. Setelah menjadi gubernur, Thomas Stamford Raffles menggantikan kebijakan Daendels atau kontingenten dan sistem penyerahan wajib verpflichte leverenti dengan ditetapkannya sistem Landren di Tanah Jawa. Pada tahun 1813, terjadi Perang Leipzig antara Inggris dengan Prancis, yang kemudian dimenangkan oleh Inggris, juga berdampak besar kepada bangsa Belanda kala itu. Setahun kemudian, pada tahun 1814, Kekaisaran Napoleon di Prancis jatuh dan berakhirnya pemerintahan Louis Napoleon di negeri Belanda. Setelah berakhirnya pemerintahan Prancis di Belanda, pada tahun 1814 terjadi perundingan antara Inggris dan Belanda yang menghasilkan Convention of London 1814 atau Perjanjian London, Anglo-Dutch Treaty of 1814, yang isinya memuat bahwa Indonesia dikembalikan lagi kepada negeri Belanda. Kemudian pada tahun 1815, Thomas Stamford Raffles ditarik kembali oleh pemerintahan Inggris dan digantikan oleh John Vendel untuk memerintah sementara di Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1816, Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda oleh Inggris sesuai dengan Perjanjian London, dan bersamaan dengan itu sistem Landren pun diberhentikan karena Inggris sudah tidak ada di Indonesia. Maka dari itu Landren pun diberhentikan. Nah, cukup sekian penjelasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.